Teman-teman masih ingin tetap tinggal di Tokyo, masih ingin tinggal di Tokyo. Apakah ada solusi untuk hal seperti ini? Tentunya ya teman, karena gue pribadi tidak tertarik dengan Tokyo ya teman-teman. Makanya gue selalu berada di Fukuoka ya teman-teman. Action, minasan konnichiwa, pau desu. Oke guys, di video kali ini gue akan membahas sesuatu yang menurut gue cukup menarik dan pantas untuk dibahas ya teman-teman. Dan ini menurut gue sangat penting sekali bagi teman-teman yang newcomer yang ingin berangkat ke Jepang, atau juga mungkin bagi teman-teman yang sekarang udah di Jepang tapi ingin pindah pekerjaan. Dan ini gue rasa bisa jadi tambahan referensi untuk teman-teman dan tambahan pengetahuan juga untuk teman-teman ya, sehingga teman-teman bisa mengambil keputusan dengan baik. Nah, umumnya untuk orang-orang yang ingin berangkat ke Jepang, mereka memilih Tokyo sebagai daerah untuk tempat mereka bekerja ya teman-teman. Nah, kenapa mereka memilih Tokyo? Kalau bagi gue ya, sebagai orang yang tinggal di Jepang, Tokyo itu merupakan pusat kotanya di Jepang ya teman-teman, ibu kotanya. Dan di Tokyo itu semuanya ada, semuanya lengkap, tempat main ada, spot foto banyak, dan pokoknya kemana aja kita pergi, itu semuanya ada, seperti itu. Mau cari makanan asing, makanan Indonesia, makanan apapun itu ada ya teman-teman. Ibaratnya seperti kita di Jakarta, semuanya ada gitu, lengkap. Dan itu menjadikan Tokyo salah satu prefektur yang sangat diminati oleh teman-teman kita, baik teman-teman kita yang ingin berangkat ke Jepang atau teman-teman kita yang mungkin dulu sebelumnya bekerja di Jepang tetapi tidak di Tokyo, lalu memutuskan ketika mereka pindah visa ke Tokyo Tegino atau pindah job, mereka memilih untuk ke Tokyo, seperti itu ya. Nah, jadi mungkin kalau ada alasan-alasan lain, gue juga nggak begitu tahu ya. Barangkali mungkin di sini buat teman-teman yang ingin tinggal di Tokyo, silahkan tulis alasannya di komen ya. Apa sih alasan teman-teman ingin tinggal di Tokyo, seperti itu. Karena gue pribadi tidak tertarik dengan Tokyo ya teman-teman. Makanya gue selalu berada di Fukuoka ya teman-teman. Nah, jadi ya ada beberapa hal yang harus teman-teman ketahui tentang pendapatan, khususnya ketika teman-teman berada di Tokyo, pendapatan dan pengeluaran. Karena kita tahu di Tokyo itu biaya hidup sangat besar sekali ya teman-teman, berbeda dengan prefektur-prefektur lain. Kalau kita samakan dengan di Indonesia, kita bisa menyamakan untuk orang-orang yang tinggal di daerah Sumatera atau di Pulau Sumatera ketika mereka bekerja di Pulau Jawa, khususnya Jakarta, tentunya biaya hidup akan jauh lebih mahal ya teman-teman. Seperti itulah lebih kurang kira-kira ya teman-teman. Nah, jadi di sini ada beberapa hal yang perlu gue sampaikan kepada teman-teman agar teman-teman nanti bisa mengambil keputusan dengan baik, agar mungkin teman-teman juga pikir, oh kalau di Tokyo harusnya gue harus mempersiapkan hal-hal yang seperti ini, seperti itu. Pokoknya nanti setelah teman-teman mendengar video ini, teman-teman jadi memiliki persiapan yang lebih untuk tinggal di Tokyo ya teman-teman. Nah, jadi maka dari itu, buat teman-teman yang masih berpikiran untuk ingin tinggal di Tokyo, silahkan nonton video ini sampai habis. Nah, kalau kita berbicara tentang pendapatan di daerah Tokyo, tentunya itu udah fix besar ya teman-teman. Kalau dibandingkan di prefektur-prefektur lain, gaji pokok di Tokyo itu jauh lebih besar. Dan paling besar ya di Jepang ya teman-teman. Kalau kita melihat Saitei Chinging atau UMR-nya Jepang, Tokyo adalah gaji yang UMR yang paling besar ya teman-teman. Sehingga teman-teman kita tentunya sangat tertarik sekali dengan bekerja di Tokyo. Jadi nggak cuma di Tokyo itu nggak cuma banyak tempat destinasi tujuan wisata, tempat main, tempat foto, tetapi juga gajinya besar, seperti itu ya teman-teman. Tetapi di balik gaji yang besar tentunya ada biaya hidup yang juga sama besarnya ya teman-teman. Jadi seimbang lah, balance lah, seperti itu ya teman-teman. Nah, umumnya tawaran gaji untuk orang-orang yang newcomer dengan menggunakan visa Tokyo Tegino itu rata-rata startnya dari 21 sampai 23 ya teman-teman. Mungkin ada yang tawarannya 24 atau 25, ada tapi jarang ya. Biasanya juga kalau tawaran 24, 25 itu udah ikut lembur biasanya. Tetapi yang kalau misalnya tawaran pokok biasanya ada di sekitar 21, 22 ya teman-teman ya. Atau 23 lah ada ya beberapa. Nah, tetapi untuk tawaran gaji segini tentunya kita harus membedah apa saja yang harus teman-teman keluarkan untuk kehidupan teman-teman selama 1 bulan di Jepang ya teman-teman. Jadi di sini kalau misalnya kita kita bicaranya soal gaji pokok dulu ya teman-teman. Kita nggak usah berbicara soal zangyo dulu, tidak usah berbicara soal lembur dulu ya teman-teman. Kita berbicara soal gaji pokok. Anggap teman-teman ditawarkan gaji pokok itu 22 mang atau 220.000 yen ya teman-teman untuk bekerja di daerah Tokyo untuk bidang-bidang tertentu ya teman-teman. Kita anggap aja gaji-gaji yang standar itu untuk bidang restoran, pengolahan makanan, cleaning dan segala macam ya teman-teman. Tawaran awalnya itu 22 seperti itu ya. Nah, dalam 22 mang itu tentunya ada biaya-biaya yang harus teman-teman keluarkan.
umumnya di Jepang biaya yang paling mahal yang harus kita keluarkan itu adalah biaya rumah ya teman-teman. Rumah di Jepang itu sangat mahal. Maksud gue itu baik itu rumah tapak, mansion, apato, atau ya semacam itu sangat memakan gaji sekali ya teman-teman. Jadi beberapa pengalaman teman-teman gue yang berada di Tokyo ya, kebanyakan dari mereka itu bayar rumah itu ada sekitar di rank 7 sampai 8 mang ya teman-teman, ada yang lebih. Dan biasanya rank rumah-rumah yang 7 sampai 8 mang itu biasanya ada di pinggiran Tokyo ya teman-teman. Jadi dekat-dekat perbatasan seperti itu. Jadi kalau misalnya mau pergi bekerja biasanya naik kereta api sekitar 30 menit seperti itu ya. Dan itu rumah yang bisa dibilang cukup murah. Waktu di pengalaman teman gue, dia tinggal dekat perbatasan Chiba, itu gaji rumahnya itu harganya itu sekitar 7 mang ya teman-teman. Ya cukup mahal sih kalau menurut gue. Nah itu kan kalau di perbatasan. Kalau mungkin teman-teman tinggal di dekat pusat kota, mungkin di daerah-daerah Nijusanku ya, kayak seperti Shinjuku, Akihabara dan segala macam ya teman-teman. Gue waktu itu pernah pengalaman pribadi, gue pernah ditawarin bekerja di sebuah restoran di Tokyo ya teman-teman. Jadi waktu itu si TSK-nya menawarkan pekerjaan itu dengan rincian biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Dan waktu itu rincian biaya yang harus dikeluarkan itu adalah untuk rumah itu adalah sekitar 12 mang ya teman-teman. Itu di pusat kota. Nah, jadi ketika teman-teman ingin tinggal di pusat kotanya Tokyo, artinya rank biaya rumah yang harus teman-teman keluarkan itu adalah 10 ke atas ya teman-teman. Nah, tetapi walaupun begitu, ketika teman-teman ingin tinggal di pusat kota, ada juga rumah-rumah yang murah, mungkin rank dari 5 ya teman, 5 atau 6 seperti itu. Tetapi rank rumah 5 atau 6 atau 7 yang di pusat kota itu teman-teman itu benar-benar kecil sekali. Atau mungkin kalau teman-teman cari yang 3 atau 4 mang, itu mungkin jauh lebih kecil lagi dengan fasilitas yang kurang ya teman-teman ya. Nah, jadi itu adalah sesuatu yang harus teman-teman pikirkan. Nah, balik lagi ke gaji pokok yang teman-teman terima tadi. Gaji pokok yang teman-teman terima adalah 22 mang ya teman-teman, atau 220.000 yen seperti itu ya. Dikurangi rumah, kita ambil aja rumah yang nilai tengahnya aja, 7 mang. Artinya teman-teman tinggal di daerah yang agak ke perbatasan seperti itu ya, 7 mang. Dari 22 mang dikurang 7 mang, sisa duit teman-teman itu 15 ya teman-teman. 15 mang atau 150.000. Kalau kita rupiahin ya 15 juta sekian lah seperti itu ya. Nah, itu sisa duit teman-teman setelah bayar rumah. Nah, selain potongan rumah ya teman-teman, tentunya saat teman-teman gajian di Jepang, ada potongan wajib yang harus teman-teman keluarkan, yaitu adalah potongan Hoken dan Nenking ya teman-teman. Hoken dan Nenking ini adalah asuransi dan pensiun ya teman-teman, itu wajib yang harus teman-teman keluarkan karena itu bagian dari aturan ketenagakerjaan di Jepang ya teman-teman. Biasanya Hoken dan Nenking ini kalau kita rata-ratakan biasanya potongannya itu adalah 3 mang ya teman-teman. Nah, jadi sisanya 15 mang tadi yang dikurang dari biaya sewa apartemen tadi, dikurang 3 mang, uang teman-teman sisa jadi 12 ya teman-teman. Jadi masih ada sisa 12 lagi. Nah, setelah itu uang teman-teman akan dikurangi dengan pajak ya teman-teman. Karena kan pajak daerah itu harus dibayar, pajak penduduk kan harus dibayar, pajak pendapatan kan harus dibayar. Nah, pajak ini sebenarnya bervariasi tergantung pendapatan teman-teman. Jadi di sini secara kotor dan garis besarnya kita kurangilah pajak itu 1 mang ya teman-teman. Apalagi kalau teman-teman udah di tahun kedua harus bayar pajak penduduk seperti itu kan. Jadi dari 12 tadi dikurang 1 mang, sisa 11 ya teman-teman ya, 11 mang duit teman-teman. Nah, terus juga di sini teman-teman, kalau sewa rumah otomatis teman-teman harus sewa utilitas ya kan, bayar utilitas ya teman-teman, listrik, air, gas seperti itu ya, telepon, internet, itu perlu sekali. Ya, intinya yang 3 ini, air, listrik, gas ya teman-teman, karena ini kan kebutuhan dasar ketika kita tinggal di rumah seperti itu. Nah, ketika teman-teman juga memutuskan untuk memasang wifi, terus juga membeli nomor telepon karena kebutuhan teman-teman, tentunya biayanya juga akan jadi sangat mahal ya teman-teman. Jadi biaya yang akan dikeluarkan itu biasanya sekitar 2 mang. Utilitas plus telepon internet seperti itu ya, 2 mangan ya teman-teman ya. Jadi dari 2 mang ini nanti tentunya sisalah uang teman-teman itu ada 9 mang ya teman-teman. Jadi 11 mang tadi dikurang 2 mang tinggal 9 mang ya, 9 mang ya, masih ada lah ya sisa 9 mang.
Nah, setelah teman-teman uangnya sisa 9 mang, tentunya sisa uang ini teman-teman gunakanlah untuk makan ya teman-teman. Biasanya di Tokyo itu biaya apapun itu jauh lebih mahal daripada di prefektur lain ya teman-teman. Ya wajar, namanya pusat kota. Salah satu negara termahal, kota termahal di dunia, Tokyo ya teman-teman. Dan biasanya orang-orang di Jepang itu 1 bulan itu bisa menghabiskan uang makan itu 2-3 mang seperti itu. Kalau hemat-hemat banget itu ya bisalah 1,5 ya. Kalau hemat banget gitu loh. Apalagi di Tokyo kan sulit seperti itu ya. Nah, anggaplah kita ambil yang rata-rata seperti orang-orang yang pada umumnya mereka itu bayar makan 3 mang ya teman-teman. Jadi yang 9 mang tadi dikurang 3 mang ya teman-teman. Jadi sisa 6 mang. Nah, artinya teman-teman setelah teman-teman membayar kebutuhan wajib teman-teman, rumah, hokeng, nengking, pajak, utility, makan ya teman-teman ya. Dari 22 mang tadi sisa 6 mang ya teman-teman. Artinya 6 mang tadi kalau kita bulatin ke rupiah aja ya, kalau kita bulatin aja artinya kan ada 6 juta tuh. 6 juta sekian lah ya. 6 juta sekian. Nah, itulah uang yang masuk ke kantong teman-teman. Tetapi di sini ada yang perlu teman-teman ketahui. Teman-teman itu tinggal di Tokyo ya teman-teman. Di Tokyo tempat wisata banyak, tempat makan banyak, tempat main banyak, tempat foto banyak, dan teman-teman itu akan berkumpul dengan sesama orang Indonesia. Mungkin teman-teman yang satu LPK dulu atau satu daerah tempat tinggal dulu mungkin akan pergi bermain. Tentunya itu uang keluar lagi ya teman-teman, dan itu tentunya sesuai dengan kebutuhan teman-teman masing-masing seperti itu. Belum lagi teman-teman suka berbelanja baju, beli kosmetik, beli gadget misalnya seperti itu ya, beli barang-barang yang mungkin barang-barang sekunder yang sangat memakan biaya seperti itu ya, yang mungkin itu bisa menguras pegangan teman-teman. Tapi kita tidak menghitung biaya tersebut, kita menghitungnya sampai biaya makan saja. Artinya kan tadi anggaplah uang teman-teman sisa 6 mang ya teman-teman. Artinya ketika teman-teman tinggal di Tokyo teman-teman dengan biaya-biaya tersebut, gue rasa kalau gue bandingkan ya dengan teman-teman yang tinggal di prefektur lain, gue rasa tidak jauh beda ya. Bahkan gue rasa mungkin teman-teman di prefektur yang lain bisa jauh lebih hemat ya teman-teman dalam mengelola keuangannya. Nah, misalnya nih teman-teman ditawarkan Zangyo misalnya. Zangyo 40 jam, anggaplah 1 jam Zangyo-nya itu 1.300 ya teman-teman. Ketika teman-teman itu Zangyo 40 jam, teman-teman itu akan mendapatkan uang 5,2 mang ya teman-teman. Jadi 5,2 ini ditambah 6 mang, teman-teman itu berhasil mengumpulkan 11,2 mang dalam 1 bulan dengan Zangyo 40 jam ya teman-teman. Kalau sekiranya teman-teman Zangyo-nya itu 1.500 per jam, artinya kan kalau dalam 40 jam teman-teman Zangyo, teman-teman bisa mengumpulkan 6 mang seperti itu. Jadi sisa uang teman-teman tadi yang 6 mang itu ditambah Zangyo 40 jam ditambah 6 mang, teman-teman itu bisa menghasilkan pendapatan 12 mang dalam 1 bulan seperti itu. Dan gue rasa ya ketika gue sebagai orang yang tidak tinggal di prefektur tidak tinggal di prefektur Tokyo ya teman-teman, gue tanpa Zangyo pun gue rasa dapat 12 itu sangat bisa sekali, sangat memungkinkan sekali ya teman-teman ya. Jadi di sini bisa gue bilang ketika teman-teman itu gaji pokoknya tidak besar, terus Zangyo sedikit, teman-teman itu akan tergerus keuangan teman-teman di biaya-biaya kehidupan di Tokyo seperti itu. Apalagi kalau misalnya Apato dapat yang mahal seperti itu ya teman-teman ya. Nah, terus tapi teman-teman masih ingin tetap tinggal di Tokyo, masih ingin tinggal di Tokyo. Apakah ada solusi untuk hal seperti ini? Tentunya ya teman-teman ya, di setiap permasalahan tentunya ada solusi, setiap kendala tentunya ada solusi ya teman-teman. Jadi untuk mengurangi biaya apartemen ini tentunya kita bisa menggunakan sharing apartemen. Jadi mungkin tinggal berdua bareng teman atau bertiga bareng teman. Anggaplah kalau misalnya teman-teman itu tinggal cari Apato yang harganya itu 8 mang misalnya seperti itu ya. Ketika teman-teman tinggal berdua dengan salah satu teman-teman yang lain seperti itu ya, tentunya uang Apato juga akan dibagi ya. Jadi mungkin bayar Apatonya cuma 4 mang aja seperti itu. Apalagi kalau misalnya tinggalnya bertiga, bagi 3 seperti itu. Tetapi untuk tinggal bareng dengan orang yang tidak kita kenal atau yang mungkin seikatsu atau gaya hidupnya berbeda dengan kita, tentunya itu akan menimbulkan banyak konflik ya teman-teman, dan hal itu sangat sering terjadi sekali. Misalnya, simpelnya saja, kita sudah menjaga kebersihan, teman kita jorok, kotor, berserakan. Nah, tentunya di situ ada ketidakcocokan ya teman-teman ya, yang mana itu pada akhirnya kalau tidak menemukan jalan keluar itu berakhir pada konflik ya teman-teman ya. Atau misalnya dalam hal yang lain, teman-teman sudah berhemat untuk tidak menggunakan AC agar teman-teman gajinya tidak dipotong terlalu banyak seperti itu. Tetapi teman-teman yang lain
itu mungkin menggunakan AC mungkin 24 jam nonstop, atau menggunakan air berlebihan, atau menghidupkan gas memasak berkali-kali seperti itu ya. Tentunya itu adalah biaya-biaya yang harusnya teman-teman tidak perlu keluarkan. Jadi teman-teman harus menutupi keborosan teman-teman yang satu apato seperti itu ya. Jadi nutupin kebocoran orang lain lah seperti itu ya kasarnya. Nah itu sih problemnya ya teman-teman. Tetapi kalau misalnya teman-teman mungkin dapat bantuan atau dukungan dari Kaisha untuk biaya apartemen, itu akan lebih baik ya teman-teman. Tapi biasanya kalau Kaisha pun itu menyediakan apartemen, paling membantu apartemen paling itu 1 mang itu udah besar, atau 1,5 mang itu udah besar seperti itu. Nggak mungkin dibantu setengahnya seperti itu ya teman-teman ya. Dan untuk di Tokyo mungkin gue rasa ya, dari pengalaman teman-teman gue yang berada di Tokyo, jarang Kaisha yang menyediakan apartemen Kaisha seperti itu. Biasanya yang hemat itu memang kalau kita tinggal di Kaisha-nya, Ryonya Kaisha ya teman-teman, atau asramanya Kaisha seperti itu. Cuma kali Tokyo kan jarang, karena itu penduduknya padat seperti itu kan, nyari rumah itu mahal seperti itu. Jadi Kaisha pun mungkin akan nggak banyak Kaisha yang menyediakan apartemen untuk karyawannya seperti itu ya teman-teman ya. Nah selain itu, salah satu yang bisa teman-teman lakukan itu adalah menekan biaya ya teman-teman. Jadi mungkin di musim dingin teman-teman tidak menghidupkan pemanas ruangan, di musim panas teman-teman tidak menghidupkan pendingin ruangan, teman-teman tidak menggunakan air secara berlebihan, teman-teman tidak menggunakan listrik secara berlebihan seperti itu ya, tidak sering-sering masak. Nah mungkin itu salah satu yang bisa teman-teman gunakan metode untuk menghemat biaya atau menekan biaya ya teman-teman. Nah jadi lebih kurang kira-kira seperti itulah bayangan atau gambaran ketika teman-teman mungkin memutuskan untuk tinggal di Tokyo. Ya, walaupun di sini ya gue akui tidak semua mungkin teman-teman kita yang bilang, oh enggak kok bang, gue di Tokyo juga lumayan kok, bisa nabung, bisa kok hemat seperti itu. Ya, itu balik lagi ke setiap orang ya teman-teman ya, karena setiap orang kondisinya beda-beda. Cuma kalau kita ukur secara garis besar, kira-kira perhitungannya adalah seperti ini ya teman-teman. Biasanya bocornya itu adalah di apartemen. 7 mang, 8 mang apartemen itu mahal ya teman-teman. Gue aja di pusat Kokura ini ya teman-teman, apartemen gue itu cuma 5 mang. Dan itu udah dibantu Kaisha, bayarnya cuma 4 mang ya teman-teman. Dan itu menurut gue sudah sangat besar. Kalau gue bandingkan dengan apartemen yang ada di Tokyo, dengan ukuran apartemen gue saat ini, mungkin di Tokyo itu ada sekitar 9 atau 10 mang gue rasa ya teman-teman ya. Nah jadi jauh lebih hemat seperti itu. Nah jadi apakah teman-teman masih ingin tinggal di Tokyo? Ya itu semuanya balik ke keputusan teman-teman. Karena ya itu tergantung pada diri teman-teman sendiri. Kalau teman-teman memang minat dari dulu pengen tinggal di Tokyo, ya silahkan tinggal di Tokyo. Atau kalau misalnya sekiranya teman-teman merasa wah ternyata di Tokyo mahal ya seperti itu, teman-teman bisa cari prefektur lain seperti itu, yang misalnya di daerah Kyushu seperti itu ya, atau di daerah sekitaran Hiroshima, atau di Osaka ke bawah, Yamaguchi segala macamnya. Atau kalau daerah atas itu ada sekitaran Aomori, Niigata dan sekitarnya, itu juga tidak terlalu mahal ya teman-teman ya. Nah jadi teman-teman bisa putuskan sendiri apa yang teman-teman inginkan, karena seperti yang gue bilang di video-video sebelumnya, Tokutegi no itu adalah orang yang memegang visa Tokutegi no itu adalah orang-orang yang berhak atas kehidupan mereka sendiri. Mereka bisa memutuskan apa yang mereka inginkan. Ketika mereka pengen kerja di Tokyo, mereka bisa bekerja ke Tokyo. Ketika mereka ingin bekerja di restoran, mereka bisa bekerja di restoran asalkan memenuhi persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan seperti itu ya teman-teman. Nah jadi lebih kurang seperti itu ya gambaran gue. Kalau misalnya teman-teman yang nonton video ini punya pendapat ya, silakan tulis di komen. Mungkin kita bisa sharing ya, apalagi buat teman-teman yang sekarang tinggal di Tokyo. Oh nggak seperti itu bang, di Tokyo nggak separah itu kok, nggak semahal itu kok, gue aman-aman aja di Tokyo, gue bisa dapat 15-16 kok sebulan. Kalau ada teman-teman yang seperti itu, silahkan sharing di komen ya teman-teman ya, barangkali nanti itu juga bisa jadi referensi buat teman-teman kita yang ingin tinggal di Tokyo. Tetapi dari gue pribadi, lebih kurang gambarannya adalah seperti ini ya teman-teman. Nah kalau sekiranya teman-teman masih punya pertanyaan, silahkan aja tulis di komen, gue bakal jawab sebisa mungkin, dan sampai ketemu di video berikutnya. Cut.